Baik, selamat sore para siswa sekalian. Hari ini kita jumpa lagi dalam pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah membahas tentang bagaimana gereja dan permasalahan dunia. Kita melihat permasalahan dalam konteks global maupun dalam konteks Indonesia. Dalam konteks global perang, kemudian perang juga dalam arti khusus Indonesia terjadi konflik-konflik ya yang mengganggu ketentraman nasional, stabilitas nasional. Kemudian kita juga melihat tentang masalah ketidakadilan sosial baik dalam konteks global maupun konteks Indonesia. Kemudian masalah perusakan lingkungan dan perkembangan iptek baik yang membawa dampak positif maupun yang negatif. Itu pada pertemuan yang kemarin, permasalahan dunia. Kemudian kita melihat bagaimana gereja memiliki konsep dan pandangan yang baru tentang dunia. Ini ditandai dengan Konsili Vatikan yang kedua, bagaimana mengubah atau terjadinya evolusi pandangan dari yang lama menuju yang baru. Dunia tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang jahat, sebagai sesuatu yang penuh dengan dosa, tetapi dunia dilihat dalam perspektif yang baru sebagai panggung atau pentas dari sejarah kehidupan umat manusia. Oke, kita juga melihat pandangan gereja yang baru tentang manusia, itu baik martabat manusia, baik referensinya dalam kitab suci Perjanjian Lama karena diciptakan sebagai citra Allah, tetapi juga manusia dalam konsep yang baru dilihat sebagai sebuah persona, sebuah person. Jadi diperlakukan sebagai seseorang yang memiliki martabat dan derajat, tidak dilihat sebagai something atau thing, sebagai benda yang akan diperbudak. Oke, itu merupakan peralihan konsep dari Konsili Vatikan pertama dan Konsili Vatikan kedua pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita melihat tema yang penting lainnya tentang bagaimana relasi atau hubungan antara gereja dan dunia. Dan mengenai hubungan antara gereja dan dunia ini, kita melihat prinsip-prinsip dasar yang mendasari hubungan antara gereja dan dunia. Dalam konteks ini lebih kepada gereja Katolik, di mana kalian tahu bahwa gereja Katolik memiliki pemimpin yang tertinggi, yakni Paus yang ada di Roma. Jadi dia menjadi pemimpin untuk mengatur segala kebijakan gereja Katolik di seluruh dunia. Oleh karena itu, segala intervensi dan campur tangan gereja dalam kehidupan dunia itu mesti melalui pertimbangan dan kebijakan yang berasal dari beliau sendiri. Itu sebabnya dalam perjalanan sejarah gereja dikeluarkan banyak sekali dokumen-dokumen gereja yang menyinggung tentang persoalan-persoalan dunia, di mana gereja berpartisipasi atau ikut campur dalam persoalan dunia. Di sini kita lihat bagaimana hubungan yang pertama atau prinsip yang pertama, di mana gereja setelah Konsili Vatikan kedua itu lebih melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan, the sacrament of salvation bagi dunia. Gereja melihat dirinya sebagai terang atau cahaya, melihat dirinya sebagai garam, dan melihat dirinya sebagai ragi bagi dunia. Ya, minggu lalu saya meminta kalian mengerjakan tugas buku pada halaman 78, itu Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kemudian dunia itu menjadi ladang atau lahan di mana gereja berbakti. Dunia tidak lagi dicurigai seperti dahulu, ditakuti, tetapi didatangi dan ditawari keselamatan. Oke? Jadi di sini peran gereja sebagai sakramen, sebagai instrumen yang membawa atau mewartakan keselamatan bagi dunia. Jadi di sini dunia menjadi lahan atau bidang pewartaan dari gereja untuk mewartakan keselamatan. Dunia menjadi tempat di mana gereja melakukan misi dan tugas pewartaan akan kabar baik, Injil. Oke? Ini adalah prinsip hubungan yang pertama. Sementara prinsip yang kedua adalah dunia menjadi mitra dialog, ya, menjadi teman atau rekan dialog di mana gereja menawarkan nilai-nilai Injili, ya, nilai-nilai yang berkaitan dengan kabar baik, nilai-nilai yang berkaitan dengan pewartaan yang sudah dibuat oleh Yesus, cinta kasih. Dunia mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, alam pikiran, iptek, sehingga efektivitas misi atau tugas gereja bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi jelas ya, di sini segala perkembangan iptek tidak lagi dicurigai atau ditakuti oleh gereja, tetapi gereja menerima semua itu, baik perkembangan iptek dan teknologi, sebagai hal yang positif untuk efisiensi dan efektivitas misi gereja. Maka di sini terjadinya dialog, ya, terjadinya komunikasi dua pihak antara gereja dan dunia. Sementara prinsip yang ketiga adalah gereja bagaimanapun tetap menghormati otonomi dunia, tetap menghormati kemandirian dunia dengan sifatnya yang sekuler. Kita tidak bisa menyangkali kesekuleran dunia. Bagaimanapun kita hidup dalam sebuah dunia yang bergerak maju ke depan. Karena di dalam dunia terkandung nilai-nilai yang dapat menyejahterakan manusia dan membangun sendi kerajaan Allah. Oke, jelas. Kemudian kita lihat
poin yang berikutnya adalah peran gereja dalam masalah dunia. Kalau minggu lalu kita melihat tentang misi dan tugas gereja, hari ini kita lebih melihat pada peran gereja dalam masalah dunia, khususnya berkaitan dengan dokumen-dokumen gereja yang dikeluarkan oleh paus yang memimpin. Kita lihat yang pertama, peran gereja berkaitan dengan permasalahan perdamaian dunia, di mana Paus Yohanes 23 yang minggu lalu kita lihat bahwa dia adalah perintis Konsili Vatikan kedua yang bernama aslinya Roncalli, Kardinal Roncalli. Ini dia menjadi pencetus perintis Konsili Vatikan kedua, mengeluarkan sebuah ensiklik yang bernama Mater et Magistra. Ini pada tahun 1961. Ini bahasa Latin ya, Mater et Magistra. Mater ini bahasa Latin artinya ibu ya, ibu, mater et, dan magistra ini artinya guru. Maksudnya di sini adalah gereja berperan sebagai ibu dan guru ya. Kemudian dokumen yang satunya lagi bernama Pacem in Terris, artinya damai di bumi. Dokumen ini fokus kepada penyampaian tunjuk kepada umat Kristiani dan para pengambil kebijakan dalam menghadapi kesenjangan antara bangsa yang kaya dan miskin dan perdamaian dunia ya. Karena di zaman itu pada tahun 1961, di zaman di mana dilakukan konsili, itu terjadi kesenjangan yang sangat mencolok antara bangsa-bangsa yang kaya, yakni di sini Amerika, Eropa ya, karena mereka mengkategorikan diri mereka sebagai bangsa nomor satu ya, negeri pertama, sementara kita Asia Afrika digolongkan sebagai negeri atau dunia ketiga. Ini terjadi konflik waktu itu ya, kesenjangan dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam bidang gereja dan kaum miskin, ini paus yang berikutnya yakni Paus Yohanes Paulus kedua dalam ensiklik ini lebih kepada surat-surat pastoral ya, surat-surat yang ditulis oleh paus. Dalam ensiklik Solicitudo Rei Socialis, solicitudo ini lebih diartikan sebagai bahasa Latin, diartikan sebagai keprihatinan ya, kecemasan dari pihak gereja. Rei ini artinya hal-hal, sosial artinya sosialis ya, sosial yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak. Dalam dokumen ini, gereja Paus Yohanes mengajak orang Katolik bersama dengan gereja ya, ada gereja-gereja yang lain untuk memikirkan masalah sosial dan memerhatikan kaum miskin dengan serius ya. Ini tentang peran gereja. Kemudian dokumen yang lain yang berkaitan dengan penegakan keadilan, ini adalah Paus Leo yang ke-13 dalam ensiklik surat apostolik, surat pastoral Rerum Novarum ya. Rerum ini tadi sama seperti Rei Socialis, Rerum itu artinya hal-hal. Rerum Novarum artinya hal-hal yang baru, ya hal-hal yang diperbaharui. Hidup pada tahun 1891 dengan tegas menentang kondisi yang tidak manusiawi yang menjadi situasi buruk kaum buruh dalam masyarakat industri. Kemudian Paus Pius ke-11 dalam ensiklik Quadragesimo Anno, Quadragesimo ini artinya yang ke-40, quattro artinya 4, Quadragesimo Anno artinya peringatan yang ke-40 dari dokumen Rerum Novarum ini yang diluncurkan pertama kali oleh Leo 13, dan dalam peringatan dokumen tersebut yang ke-40 itu yang dilakukan oleh Pius ke-11 dikeluarkan dokumen ini ya, di mana membahas tentang atau menanggapi ketidakadilan sosial dan mengajak semua pihak mengatur kembali tatanan sosial seperti yang telah dirintiskan dalam dokumen sebelumnya Rerum Novarum. Ya, jadi dokumen yang diluncurkan oleh paus yang berikutnya Quadragesimo Anno ini adalah kelanjutan dari semangat yang telah dilakukan oleh Paus Leo yang ke-13. Kemudian peran gereja yang berikutnya yang berkaitan dengan pelestarian keutuhan ciptaan. Ini lebih berkaitan dengan dunia atau kosmos, bagaimana kita memperlakukan lingkungan hidup sekitarnya. Ini Paus Yohanes Paulus kedua dalam ensiklik Solicitudo Rei Socialis, keprihatinan terhadap hal-hal sosial, dalam artikel 34 berbicara tentang keutuhan ciptaan. Di sini ada 3 hal penting yang akan saya tekankan, kalian bisa catat di situ. Yang pertama, dalam dokumen ini, yang pertama menekankan bahwa tidak mungkin kita memakai seenaknya aneka macam makhluk, entah hidup, entah tidak, binatang, tumbuhan, bahan mentah menurut kehendaknya sendiri, sesuai dengan kebutuhan ekonominya sendiri. Sebaliknya harus diperhitungkan kekhususan masing-masing dan hubungan timbal balik dalam suatu sistem yang disebut kosmos. Yang kedua, perlu disadari bahwa sumber-sumber energi alam kita itu terbatas, bahkan ada yang tidak dapat diperbaharui lagi. Dan yang ketiga, akibat perkembangan mutu kehidupan daerah industri membuat pencemaran lingkungan yang akan berpengaruh pada kesehatan rakyat. Jelas ya? Jadi ketiga hal penting ini ingin mau menyampaikan bahwa kita hidup mesti berdampingan dengan ciptaan-ciptaan yang lain, khususnya lingkungan kehidupan kita, agar kosmos, agar dunia ini tetap mendapat kelestarian. Jadi ini kurang lebih 3 hal penting tentang peran aktif gereja dalam pelestarian keutuhan ciptaan, anjuran gereja. Baik, sebagai penutup pertemuan kita hari ini, ada penugasan. Saya memohon pendapat pribadi kalian berdasarkan hasil observasi dan pengamatan kalian di gereja kalian masing-masing ketika kalian berpartisipasi.
Pertanyaannya adalah, gambarkan atau jelaskan peran praktis gereja kalian masing-masing dalam hubungan dengan perdamaian Indonesia. Kira-kira selama ini yang kalian amati bagaimana peran aktif gereja peran aktif gereja kalian masing-masing untuk menjaga kebinekaan, keragaman, perdamaian, kemejemukan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnis. Kemudian, dalam hubungan dengan kaum miskin, karena kita negara Indonesia ini masih juga banyak kaum miskin. Kemudian, penegakan keadilan, bagaimana sikap gereja terhadap ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, dan juga pelestarian keutuhan ciptaan, khususnya berkaitan dengan lingkungan di mana kita hidup di Indonesia, keutuhan hutan, dan sebagainya. Baik, hari ini sampai di sini. Oh ya, tugas ini dikumpulkan dalam aplikasi Schoology, disubmit paling lambat jam 8 malam. Saya mohon tugas ini wajib dan harus dikerjakan, khususnya mereka atau teman-teman yang sudah saya catat namanya dalam semester 1 kemarin. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini.